I think it's just going to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. It's going down for the count. You ever watch a fight? Yeah. They go down for the count. And Cuba looks like it's going down. What do you think? Trump memang sesumbar, tanpa disentuh pun Kuba sudah tumbang. Tapi janggal rasanya jika Amerika Serikat membiarkan Kuba tanpa strategi yang matang. Dan yang perlu diingat, Havana adalah rumah bagi markas SIGINT atau intelijen sinyal milik Cina. Dari Kuba, Cina bisa mencuri berbagai informasi sensitif dan rahasia Amerika Serikat lewat mata-mata langit. Jadi, mungkinkah Amerika Serikat hanya akan berdiam saja? Dan akan seperti apa pertarungan Cina versus Amerika Serikat di Karibia? Pertama-tama, perlu kita ketahui terlebih dahulu sepenting apa Kuba bagi Cina. Akhir 2024, data dari Center for Strategic and International Studies, CSIS, sempat mengguncang Amerika hingga menggelar rapat kongres. Dalam laporannya, CSIS menemukan letak geografis Kuba berada di lokasi yang strategis bagi tujuan spionase Cina. Kuba sangat dekat dengan bagian selatan Amerika Serikat, hanya berjarak 100 mil dari Florida. Itulah mengapa Kuba menjadi tempat yang sangat pas untuk mengawasi komunikasi dan aktivitas sensitif, termasuk aktivitas militer Amerika Serikat. Apalagi bagian pesisir tenggara Amerika Serikat dipenuhi dengan pangkalan militer, markas komando tempur, pusat peluncuran antariksa, dan lokasi uji coba militer. Praktis, membuka SIGINT alias intelijen sinyal di Kuba sangatlah berharga bagi Cina. CSIS telah memetakan 4 lokasi yang diduga menjadi lokasi keberadaan fasilitas intelijen Cina. Pertama adalah fasilitas intelijen di Bejucal di perbukitan yang menghadap ibu kota Havana. Sesuai tinjauan CSIS, ini adalah fasilitas intelijen SIGINT aktif terbesar yang ada di Kuba. Citra satelit OSINT menunjukkan terdapat berbagai antena yang tersebar di lokasi itu, termasuk antena parabola yang digunakan untuk mencegat komunikasi satelit. Pangkalan di Bejucal ini berpotensi menjadi tempat pengumpulan data peluncuran roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center dan Cape Canaveral Space Force Studio. Kedua adalah El Salao. Dalam citra satelit pada Maret 2024, terungkap terdapat Circularly Disposed Antenna Array atau CDAA yang dibangun di El Salao sejak 2021. CDAA adalah susunan antena berbentuk melingkar yang digunakan untuk menyadap sinyal komunikasi. CSIS melaporkan CDAA di El Salao ini memiliki diameter 130 sampai 200 meter yang bisa mendeteksi sinyal dari jarak 3.000 sampai 8.000 mil laut. Perangkat ini bisa melakukan misi intelijen dengan biaya yang relatif rendah. Dari El Salao, Cina bisa memantau Angkatan Laut Amerika Serikat dan mitra internasionalnya yang beroperasi di Karibia dan bahkan Samudra Atlantik Selatan. Lokasi ketiga berada di Hawaii yang berjarak kurang dari 10 km di sebelah utara Bejucal. Awalnya, kompleks ini hanya terdiri atas satu antena dan bangunan kecil yang dibangun pada tahun 2002. Lebih dari 2 dekade kemudian, kompleks ini kini menampung 12 antena dengan berbagai ukuran dan fasilitas pendukung, dan bahkan ladang tenaga surya. Lokasi keempat berada di Calabaza, yang menjadi fasilitas SIGINT utama ketiga di pinggiran Havana. Calabaza memiliki antena parabola, vertikal, dan horizontal yang kemungkinan digunakan untuk mengumpulkan berbagai macam informasi intelijen. Calabaza menunjukkan peningkatan yang signifikan, salah satunya dengan kemunculan ladang tenaga surya baru. Jika kejatuhan Venezuela memang akan merembet ke Kuba, akan seperti apa nasib fasilitas-fasilitas intelijen Cina itu? Invasi Amerika Serikat di Venezuela dan kudeta Presiden Nicolas Maduro tampaknya bisa menjadi tamparan keras bagi dominasi Cina di Kuba, terutama bagi fasilitas SIGINT Cina. Jadi begini, SIGINT itu mahal, dan Kuba saat ini sedang diambang kebangkrutan. SIGINT tidak bisa beroperasi dengan low budget dan butuh listrik stabil sepanjang waktu untuk mengoperasikan semua fasilitasnya. Nah, untuk mengalirkan listrik, Kuba butuh minyak bumi sebagai sumber energi. Selama ini, Havana sangat bergantung pada minyak murah Venezuela untuk menjalankan listrik di seluruh Kuba. Jika Amerika Serikat benar-benar mengelola minyak Venezuela, otomatis Kuba diperhadapkan tantangan pembangkit listrik.
Sementara ladang pembangkit tenaga surya tidak cukup untuk menanggung beban kebutuhan listrik Kuba termasuk operasional Sigyn. Dalam situasi ini, Kuba menghadapi dilema. Pilihan pertama, Kuba tetap mempertahankan Sigyn Cina yang membutuhkan listrik besar, tapi dampaknya Kuba akan mengalami blackout. Atau pilihan kedua, Kuba menutup Sigyn dan mengalihkan listrik serta dana operasional Sigyn untuk kebutuhan publik yang lebih darurat. Karena pada dasarnya, secara formal, semua fasilitas intelijen itu milik Kuba. Cina hanya menyediakan teknologi, pelatihan, dan pembiayaan. Dengan menutup Sigyn yang dianggap tidak memberikan pemasukan langsung, otomatis bantuan itu bisa dialihkan untuk kebutuhan publik. Cina mungkin bisa saja memberikan bantuan tunai seperti sebelum-sebelumnya. Total, Cina telah menggelontorkan dana sekitar 7,8 miliar dolar Amerika Serikat untuk membantu Kuba. Tapi perlu dicatat, bantuan itu merupakan akumulasi selama 20 tahun, alias bukan bantuan cepat. Bantuan itu pun banyak yang berbentuk proyek, pinjaman, dan teknologi, bukan subsidi operasional harian. Disinilah durian runtuh kemenangan yang diterima Amerika Serikat usai menumbangkan Maduro. Apalagi saat ini ambisi Trump masih ingin menguasai cadangan minyak Venezuela, otomatis Kuba dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama mengikuti kemauan Amerika Serikat untuk menutup fasilitas intelijen Cina dan dibayar oleh minyak murah dari Venezuela. Atau pilihan kedua, menolak tunduk pada kemauan Amerika Serikat dan tetap mempertahankan fasilitas intelijen Cina namun terancam bangkrut. Skema itu tadi sejalan dengan ambisi Trump untuk menghilangkan dominasi Cina di Amerika Latin. Seperti apa ambisi Trump? Ambisi pertama, mengusir rival Amerika Serikat dari Amerika Latin. Pemerintah Donald Trump secara terbuka mengaitkan intervensi di Venezuela dengan upaya membatasi kehadiran ekonomi dan strategis negara-negara rival Amerika Serikat termasuk Cina. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio. Kedua, mencekik negara target dominasi Cina. Selama ini, lebih dari 80% minyak Venezuela dikirim ke Cina, membuat Beijing jadi pembeli minyak terbesar Caracas. Sebenarnya, minyak Venezuela hanya menyumbang 4% dari total impor minyak Cina. Sebagai imbalan, Cina mengucurkan pinjaman puluhan miliar dolar untuk Venezuela. Tujuannya untuk memperkuat pengaruh ekonomi dan politik Beijing di Caracas. Intinya, Trump ingin menerapkan slogan America First di wilayah Amerika Latin untuk mengalahkan dominasi Cina di wilayah itu. President, why is running a country in South America America first? Well, I think it is because we want to surround ourselves with good neighbors. We want to surround ourselves with stability. We want to surround ourselves with energy. We have tremendous energy in that country. It's very important that we protect it. We need that for ourselves. We need that for the world. And we want to make sure we can protect it. Kejatuhan Venezuela bukan sekadar kekalahan satu negara, melainkan awal dari efek domino di Karibia. Kuba kini berdiri di persimpangan, terjepit antara kebutuhan hidup rakyatnya dan kepentingan strategis Cina. Di saat minyak Venezuela menjadi alat tawar Amerika Serikat, fasilitas Sigyn Cina berubah dari aset menjadi beban. Trump tak perlu menembakkan peluru jika tekanan ekonomi cukup untuk memaksa pilihan. Pertanyaannya kini, akan kemana Kuba melangkah? Dan jika Havana jatuh, apakah ini akhir dominasi Cina di Karibia? Atau justru awal dari pertarungan terbesar Amerika Serikat dan Cina di halaman belakang Washington? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.